Saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Petang dan kita lanjutkan kembali perbincangan kita. Masih bersama dengan saya 3 narasumber, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Juga ada Nusirwan Suyono, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud. Dan juga ada Pak Hasan Nasbi, juru bicara TPN Prabowo Gibran. Selamat sore Bapak-Bapak, masih bersama kami ya. Saya ke Pak Nus dulu nih. Pak Nus, jadi ketika dulunya Pak Jokowi dan Gibran yang berada di sisi PDIP dulu, sekarang kemudian tidak lagi bersama dengan PDIP. Apakah ini menjadi ancaman tersendiri untuk Ganjar Mahfud? Tidak, jadi tentu harapan kami rakyat Jawa Tengah memiliki pemahaman yang utuh, tidak begitu dalam perjalanan dari sejak awal. Saya katakan mengusung atau katakanlah mendukung siapa akan dicalon di dalam presiden 2019 minimal untuk kita maka sangat oleh rakyat. Gitu kata bahwa ini tentu kinaan konsumsi katakanlah dari aman dari di adik apakah gitu sudah dura dan tadi ada masyarakat cukup di pulau Pak Jokowi sudah tidak konten Ya begitu sekarang maju lagi. ya kalau untuk itu logika daya Bisa Pak juga langsung baik. pemahaman dan latar belakang yakin Jawa sudah mampu lihat tadi karena tidak sempurna Pak kok kan bisa bilang suara ini juga muluk Jawa Tengah itu dengan kesadaran basisnya Mas Ganjar menjadi basisnya PDIP. Tapi kita dikurangi dari basis-basis
kurang. Nah, yang kedua, masyarakat ternyata daerah-daerah yang terbuka, untuk misalnya partai politik lain, itu ternyata juga cukup. Ingin mistifikasi ya. Selama ini kan sudah ya diterima bahwa Jawa Tengah itu adalah milik PDIP. Oke. Dia mungkin secara hasil 2 pemilu terakhir iya, tapi kami masuk ke lapangan akan yang untuk Pak Prabowo kali. Memang berapa persen Pak dari survei internal yang kemudian beralih ke Prabowo Gibran? Mas Ganjar masih unggul ya, tapi unggulnya nggak banyak ya. Mungkin hanya sekitar 10 poin unggulnya kan pasangan Prabowo Gibran di data internal yang kita miliki. Nah, ini masih mungkin untuk dikejar, masih mungkin untuk diperkecil atau mungkin bisa dibikin imbang. Jadi menurut saya untuk mengalahkan itu mungkin ya masih terlalu berat kerjanya untuk mengalahkan Mas Ganjar di Jawa Tengah, begitu juga mengalahkan. Tapi kalau wilayah yang kira-kira sudah dikuasai, berapa banyak wilayah itu? Di mana saja? Oh, jangan dikasih tahu dong, nanti diserbu lagi gimana? Tapi sudah, mungkin berapa persennya dari wilayah Jawa Tengah yang sudah dikuasai begitu? Ya, kita setidaknya sekarang menjelang 40% itu sudah ini. Jadi gini, Jawa Tengah ini hanya 40% ya? Antara Mas Ganjar dengan Pak Prabowo. Mas Anies itu kecil sekali di Jawa Tengah. Walaupun misalnya Mas Anies optimis gitu. Mas Anies yang kecil sekali di Jawa Tengah aja optimis gitu. Apalagi kita yang sudah menjelang 40% di Jawa Tengah. Jadi menurut saya ini pertarungan ini hanya untuk 2 kandidat di Jawa Tengah. Antara Prabowo Gibran atau dengan Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi hanya 2 ini yang memperebutkan Jawa Tengah. Mas Anies menurut saya nggak ikut-ikutan dalam memperebutkan Jawa Tengah. Baik. Saya ke Mas Adi. Mas Adi, 40% yang mungkin sudah beralih ke Prabowo Gibran. Bagaimana kalau Anda melihat itu, angka itu? Ya, saya kira memang kalau berharap dari pendukung Ganjar dari klaster PDIP dan P3 agak susah sebenarnya bagi kubu Prabowo dan Gibran ya. Tentu harus menyasar pemilih-pemilih yang tidak terafiliasi kedua partai ini karena memang melihat rata-rata basis konstituen dari Ganjar dan Pak Mahfud kan solid dari kedua partai ini. Yang kedua Mbak Nilu, kalau kita membaca hasil pemilu di 2019 yang lalu ada sekitar 6-7 juta masyarakat yang di Jawa Tengah itu yang sebenarnya belum menentukan pilihan politiknya. Ini juga adalah pasar politik yang sebenarnya masih bisa dimaksimalkan oleh masing-masing kandidat ya untuk memperebutkan ceruk pemilih. Oleh karena itu, kalau kemudian ditanya siapa yang unggul di Jawa Tengah, saya termasuk yang meyakini Ganjar Mahfud akan terus unggul ya. Paling mungkin dari kubu Prabowo dan Gibran memperkecil dan memangkas jarak selisih elektabilitas yang dulu itu kalah secara signifikan. Tapi targetnya sepertinya yang disampaikan oleh Bang Hasan itu tadi ya kalau menang ya syukur tapi minimal imbang. Kan itu adalah target yang sebenarnya paling optimal yang diinginkan. Ini yang saya kira memang kalau ingin menang di Jawa Tengah termasuk ingin imbang sebenarnya semacam mission impossible. Karena data-data statistik dan kekuatan politik per hari ini ya memang masih dimiliki oleh Pak Ganjar yang saya kira secara absolut masih kuat. Tapi dalam politik itu apapun sangat mungkin bisa terjadi. Kalau Anda sendiri, kalau Anda mengatakan mission impossible untuk 50-50, kalau Anda sendiri prediksinya bagaimana kira-kira? Kalau 50-50 ini adalah pekerjaan yang menurut saya harus jauh lebih ekstra. Jadi berapa kira-kira? Kerja politik yang sekarang. Saya masih menduga ya kalau per hari ini datanya masih di bawah Pak Ganjar. Suaranya Pak Prabowo itu ya. Oleh karena itu saya selalu berpatokan dalam politik itu kan yang tak mungkin cuma satu. Menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal ya, selebihnya masih mungkin Mbak Nilu. Soal imbang, memangkas jarak elektabilitas dan seterusnya. Ini yang saya sebut bahwa tentang dinamisasi kekuatan politik ya. Baik, kita tentu lihat bagaimana nanti pertarungan politiknya akan terlihat jelas nyata pada 14 Februari 2024 nanti. Terima kasih Pak Hasan Nasbi, juru bicara TPN Prabowo Gibran, Pak Nusirwan Suyono, anggota Dewan Pakar TPN Ganjar Mahfud, dan Mas Adi Prayitno. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Asi, Mas Adi, terima kasih. Saudara, kami masih akan hadirkan informasi lainnya di Kompas Petang, diantaranya banjir terus meluas di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Kini sebanyak 12 kecamatan terdampak banjir. Prenagen, kaya akan protein,